Saya dengar dari beberapa informasi Neng Nada ini senang menghafal Al-Quran ya? Alhamdulillah senang saya menghafal Al-Quran. Sejak usia berapa itu? Sejak mulai sekolah TK. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Kalau boleh tahu cita-citanya apa Nada? Aku pengen jadi dokter spesialis kandungan. Masya Allah. Pernah ngomong sama ayah sama ibu gitu ya? Pernah. Apa kata bapak sama ibu? Kata ayah sama mama, oh ya udah kalau gitu semangat belajarnya yang pinter, rajin. Karena kalau mau jadi dokter itu kan nggak mudah, prosesnya banyak. Ya siapa tahu kalau ada rezeki, ayah bisa sekolahin kamu sampai jadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Lensa Hitam. Hari ini kami kedatangan narasumber salah satu siswi sekolah Islam Terpadu ya? Iya. Iya, dengan siapa Neng namanya? Aku Pelangi Nada Islami, biasa orang-orang manggilnya Nada. Nada Pelangi Nada Islami, luar biasa. Namanya sangat bagus, sangat cantik seperti orangnya. Dan Nada sekarang ada di kelas berapa? Kelas 6 SD, tapi udah baru saja lulus. Baru saja lulus dari kelas 6 SD. Di mana SD-nya kemarin? SD Taufikur Rahman. Taufikur Rahman ya, Bekasi Utara. Nah, jadi sekarang mau persiapan masuk SMP IT-nya ya? Iya, tapi lanjutannya tidak ke SMP IT. Oh tidak, mau kemana rencananya? Pondok pesantren. Oh di mana? Darun Najah Cipining 2. Di situ ada sekolah, juga ada pesantrennya ya? Jadi lebih matang lagi ya. Selain sekolah umumnya juga ada sekolah agamanya ya. Iya. Berarti hari ini sedang menunggu ya, menunggu masuk. Ada kegiatan apa yang Nada nih? Lagi nggak ada kegiatan apa-apa sih, cuman sekarang mempersiapkan aja untuk pergi ke pondok pesantren. Apa persiapannya itu? Apa aja persiapannya? Kayak beli-beli perlengkapan untuk ke sekolah, alat tulis, seragam, sama perabotan-perabotan yang nanti bakal dipakai ke sana. Oh gitu. Kalau mental sudah siap? Insya Allah sudah siap. Sudah siap. Neng Nada ini mau ke pesantren itu atas inisiatif sendiri apa dari orang tua yang pingin? Keduanya sih, inisiatif dari diri aku sendiri, sama orang tua juga pengennya aku mondok. Oh mondok, jadi dua-duanya saling mendukung ya? Iya. Karena ada kalanya yang kepenginnya orang tua tapi anaknya belum mau. Akhirnya di pesantren agak terpaksa, nggak betah lama gitu ya. Kalau ini dua-duanya insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat. Ya. Nah, saya dengar dari beberapa informasi Neng Nada ini juga senang menghafal Al-Quran ya? Alhamdulillah senang saya menghafal Al-Quran. Sejak usia berapa itu? Sejak mulai sekolah TK. Dari TK? TK-nya di mana dulu? Di Batul Atfal Al-Husna. Al-Husna itu di daerah mana? Rawasilem. Oh Rawasilem. Ya, jadi sana sudah menghafal berapa surat pendek atau satu juz? Baru beberapa surat pendek saja. Waktu TK-nya ya? Iya. Kemudian ke SD itu nambah lagi hafalannya dong? Iya. Apalagi Taufikur Rahman juga ada pelajaran Hafidhul Quran. Sampai kelas 6 ini sekarang berapa hafalannya? Sudah alhamdulillah menghafal 2 juz. Sekarang jalan ngafalin 3 juz. Ngafalin 3 juz. Juz yang keberapa saja? Juz 30, juz 29. Sekarang sedang menghafal juz 28. Juz 28. Jadi dari belakang ya. Masya Allah luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Apalagi sampai dihafal. Masya Allah luar biasa keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Nanti bisa dicari sendiri apa saja keutamanya, kayak saking banyak fadilah keutamaan orang yang membaca, menghafal, apalagi sampai mengamalkan. Nah sekarang kalau di juz 28 lagi surat apa yang dibaca? Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ya. Kalau mulai senang belajar Al-Quran memang dari TK? Kalau membaca Al-Quran itu aku udah mulai dari umur 3 tahun. 3 tahun sudah senang membaca Al-Quran. Kalau sudah hafal, sudah hatam? Sudah. Belajarnya sama siapa Neng Husna? Dulu aku didaftarin ke TPA Al-Hikmah dekat rumah. Dekat rumah? Ya, jadi setiap sore selalu ke sana. Itu ada ngaji, belajar hadis-hadis, terus praktek sholat, nulis Arab gitu. Ya khot ya, kaligrafi termasuk ya. Nah ikronya waktu itu sampai hatam, sampai ikro 6. Pakai ikro apa kiroati atau tilawati atau yang lainnya? Iqra.
Baik Iqra. 3 tahun itu sudah khatam ke Iqra 6. Enggak sih, ada proses 1 tahun. Jadi 1 tahun prosesnya Nada ya. Iya. Umurnya waktu itu berapa? Waktu selesai Iqra. 4 tahun. Cukup cepat juga itu kalau 4 tahun sudah Iqra 6 gitu ya. Kemudian langsung ke Al-Quran. Enggak, ke juz amma dulu. Pakai juz amma ya. Ke siapa belajarnya waktu itu? Masih di TPA. Masih di TPA juga. Kemudian mulai umur berapa bisa membaca Al-Quran? Kelas 1 SD udah bisa. Kelas 1 SD sudah bisa baca Al-Quran dengan baik. Ya, kadang masih suka salah. Ada salah-salah dikit ya, namanya belajar gitu ya. Terus kalau belajar tajwidnya ke siapa? Belajar tajwid aku kadang suka belajar-belajar sendiri. Kalau enggak pas di TPA itu suka diajarin. Terus mulai sampai kelas 3 itu kan sekolahnya sudah pulang sore. Ya. Jadi pindah nggak di TPA lagi, tapi ikut majelis taklim Al-Falah, ada di dekat rumah juga. Nah di situ diajarin tajwid gitu. Oh ada tajwidnya, hukum-hukum tajwid, hukum-hukum bacaan ya. Menghafal dong, ikhfa, iqlab. Insyaallah. Insyaallah. Jadi tahu kalau lagi dibaca ini hukum bacanya apa, tahu gitu ya. Nah kemudian di kelas 1, kelas 2 berarti sudah mulai bisa baca Al-Quran. Terus lancarnya yang Neng Nada itu merasa oh saya sepertinya sudah lancar membaca Al-Quran itu di kelas berapa? Dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD sudah mulai lancar ya sampai saat ini. Kalau boleh tahu cita-citanya apa Nada? Aku pengen jadi dokter spesialis kandungan. Masya Allah, cita-citanya pengen jadi dokter spesialis kandungan. Apa coba dokter apa? SPOG? Iya. Subhanallah. Tapi juga rajin menghafal Al-Quran. Syukur-syukur jadi dokter yang hafidhah Al-Quran ya. Karena apalagi sekarang lagi proses mau pesantren ya. Iya. Nanti setelah pesantren pengen kuliah mungkin di kedokterannya. Iya. Dukungan orang tua gimana? Seperti bapak, ibu itu mendukung, sangat mendukung cita-cita. Mendukung. Apa kata bapak? Dulu mama pernah kerja sebagai apoteker. Mama sampai saat ini masih apoteker nggak? Udah berhenti. Oh, udah berhenti di rumah. Iya. Terus kemudian bapak sebagai apa? Ayah sebagai pekerja di pabrik. Oh, di PT ya. Tapi dukungan kedua orang tua itu luar biasa ya. Iya. Support, motivasi, semangat, keuangan juga siap ya. Insya Allah. Pernah ngomong sama ayah sama ibu, mah ayah cita-cita aku ini pengen jadi dokter spesialis kandungan gitu ya. Pernah. Oh pernah. Apa kata bapak sama ibu? Kata ayah sama mama, oh ya udah kalau gitu semangat belajarnya yang pinter, rajin. Karena kalau mau jadi dokter itu kan nggak mudah, prosesnya banyak. Ya siapa tahu kalau ada rezeki ayah bisa sekolahin kamu sampai jadi dokter. Amin amin. Semoga Allah mudahkan jalan kita ya. Amin. Manjada wajada. Insya Allah kalau Nada niatnya ikhlas, tulus, semangat, orang tua pasti mendukung dan Allah ngasih jalan insya Allah. Apa motivasinya kok Nada pengen jadi dokter kandungan? Dulu tuh Spesialis kandungan. sejak aku punya adik, mama lagi hamil, kan suka diajak ke rumah sakit buat kontrol. Nah aku suka ngeliat dokter gitu. Kayaknya seru nolong-nolong orang. Oh ada motivasi pengen menolong orang. Iya. Apalagi orang yang mau melahirkan ya. Terus ngeliat alat-alatnya gitu jadi pengen nyobain megang. Oh pernah megang alat-alatnya pernah? Enggak, tapi ngeliat doang. Lihat-lihat aja. Sama dulu dari kecil aku sering banget minta layanan dokter-dokteran. Oh dokter-dokteran yang itu alat untuk ngecek jantung gitu ya. Iya. Pernah ya? Megang mah pernah ya? Alat-alatan bukan alat ya. Tapi nggak takut sama dokter kan disuntik nggak takut? Enggak. Ini luar biasa Masya Allah sahabat-sahabat yang saya hitam. Jadi Nada ini selain memang hobi menghafal Al-Quran juga pengen menjadi dokter spesialis kandungan. Masya Allah. Jadi motivasinya adalah pengen menolong ketika melihat orang, bisa nolong orang. Selain kita punya kebanggaan juga itu bernilai ibadah kan ya. Apalagi kan kita semua kan terlahir dari seorang ibu ya. Terlahir dari seorang ibu, bagaimana sedih payahnya ibu mengandung, kemudian merawat, melahirkan itu kan luar biasa. Jadi kalau ada orang yang merintih kesakitan saat melahirkan, wah Masya Allah ya, tersentuh ya. Gimana pengen caranya kita nolong, membantu proses persalinan ini. Masya Allah, sampai menyelamatkan nyawa bayi, nyawa ibunya, itu kan luar biasa. Allah akan memberikan balasan yang terbaik, yang luar biasa. Kemudian saat ini favoritnya surat apa Nada? Surah Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Boleh beberapa ayat dari awal? Boleh. Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa lirabbika fasbir fa iza nuqira fin naqur fadzalika yawmaizi yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir
ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Kelas cukup. Masya Allah, Alhamdulillah. Selain hafalannya bagus, juga adanya bagus gitu ya. Terus tingkatkan, perbaiki terus, dan jangan pernah puas dengan capaian saat ini. Karena apa? Manusia memiliki kekurangan dan keterbatasan, dan di atas langit masih ada langit. Terus jangan sampai berhenti belajar, karena di sana ada yang lebih baik dari kita. Kita bisa saling mengisi, belajar dari orang lain, dan orang lain juga bisa belajar dengan. Kalau surat-surat pendek sih insya Allah ya banyak yang hafal, yang juz 30 ya. Favoritnya apa kalau yang juz 30? Surah An-Naba. An-Naba 5-10 ayat boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Kelas cukup tuh, bagus. Terus pernah ikut lomba nggak belum? Lomba atau MTQ atau lomba Lomba hafid? pernah. Tadi mana nada itu waktu itu? Biasa ada di rumah, kalau setiap Ramadan tuh rutin ada lomba. Di masjid Terus, atau di lingkungan? iya, di masjid Pernah jadi juara? pernah. Juara berapa itu? Juara 3, juara 2. Lomba tahfidnya? Iya. Alhamdulillah. Terus dapat hadiah nggak? Dapet Apa hadiahnya? tuh piala sama uang. Uang pembinaan ya. Piagam? Piagam belum. Walaupun hadiah itu bukan tujuan, piala, uang, piagam itu bukan tujuan. Tujuan kita adalah mencintai kalam-kalamullah, kemudian menghafalnya, kemudian untuk tujuan akhirat gitu ya. Lomba dan lain-lain sebagainya adalah untuk motivasi kita agar lebih semangat dalam membaca kalam-kalamullah. Misalnya saya baca, diteruskan siap? Insya Allah. Insya Allah, yang pendek-pendeknya aja ya. Saya baca dulu, nanti diteruskan sama nada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Wa zakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Cukup ya. Terus suratnya surat apa? Surah Al-A'la. Kita juga memang terus belajar. Saya juga masih tetap belajar. Kadang-kadang kita melafalkan H dan H masih sering agak sama gitu ya. Misalnya di surat-surat yang pendek, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. H dengan H itu makhrajnya berbeda. H itu di tengah tenggorokan, H itu di pangkal tenggorokan di sini ya, ke bawah. Jadi H. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus tetap belajar. Saya juga belajar. Pengen nambah hafalan sampai juz berapa kalau boleh tahu cita-citanya? Insya Allah kalau bisa sampai 30 juz. Sampai 30 juz. Subhanallah, Masya Allah. Nah, cara membagi waktunya dengan kesibukan misalnya. Biasanya sholat, terus kelar sholat itu sempetin murojaah sedikit. Murojaah ya. Ya kalau di rumah tuh hanya murojaah aja. Kalau di sekolah tuh kan ada jadwal tahfiz gitu. Oh, ada di sekolah ada. Iya, jadi nanti ada tambah hafalan, jadi bisa nambah di sekolah. Ada gurunya itu? Ada. Jadi ada yang siap menyimak ya. Tasmi ya. Kemudian kalau misalnya di waktu-waktu tertentu, waktu istimewa yang kayaknya kalau di waktu ini nada nih lebih cepat hafal nih. Biasanya di waktu yang lain misalnya 5 ayat, ini bisa 10 sampai 15 ayat. Biasanya waktu favoritnya dia jam berapa, atau pagi, sore, siang? Kalau waktu itu nggak nentu sih, cuman tentang keadaan tempatnya aja. Kalau tempatnya sepi, tenang,
Itu aku biasanya lebih cepat untuk ngafal. Oh, lebih yang penting suasana tenang ya. Iya. Terus mama, ayah gitu ya. Itu tahu ya kalau nada ini memang senang menghafal. Tahu. Kadang dengerin ibu, bapak. Kadang-kadang. Apa yang ketika misalnya mau ngafalin nih, nada nih, ngomong dulu apa ngobrol dulu nggak? Hilang nggak sama orang tua? Enggak. Yang penting ada waktu, sempatkan itu. Iya. Tapi di sisi menghafal kan nada tetap membantu orang tua kan ya? Iya. Apa biasanya yang dibantu orang tua? Biasanya anakku di rumah punya adik 2. Yang satu TK, yang satunya masih bayi, umur 1 tahunan. Nah itu aku jagain mereka berdua. Apa yang jaganya tuh? Ya biasanya kan yang bayi tuh suka kemana-mana ya, udah jalan. Oh gitu. Terus ya dijagain aja biar nggak keluar-keluaran. Jalan apa masih merangkak? Jalan. Oh udah jalan, bayi bisa jalan tuh. Umur berapa? 1 tahun. Oh 1 tahun sudah berjalan, 1 lebih ya? Iya. Iya betul. Jadi ndak jagain yang kakaknya si bayi ini itu udah pinter ngapain? TK ya? Iya. Nada suka mandiin adiknya nggak? Oh iya, tiap hari. Sekaligus belajar memandikan nanti kalau sudah jadi dokter ya. Mandiin bayi baru lahir. Ya sekarang ya kalau masih geli barangkali yang baru lahir yang udah setahun gitu ya, dimandiin bisa. Bisa. Nyuapin? Bisa. Bikin makanan bayi bisa. Bisa. Terus apa kalau biasanya kan ada namanya anak kan ada rewelnya. Bisa ngatasi nggak kalau lagi rewel? Misalnya mama, ayah lagi keluar nih, bisa nenangin. Bisa. Dengan cara apa misalnya? Biasanya tuh aku gendong dulu, terus aku ajak jalan-jalan di dalam rumah, mau bolak-balik. Terus itu kalau misalnya masih nangis tipis-tipis itu aku kasih minum. Minum apa tuh? Putih. Jadi memang nggak boleh marah ya kalau adanya lagi nangis ikut marah gitu ya. Enggak. Jadi ini uji kesabaran juga nanti kalau Nada jadi dokter, ada bayi lahir pasti nangis kan? Iya. Dengan marah gitu ya. Nah, Masya Allah ini luar biasa sahabat-sahabat dan saya hitam. Ini Nada ini alhamdulillah menginspirasi kita semua, khususnya anak remaja atau anak-anak kita semua untuk menjadi motivasi bahwa cita-cita Nada ini sesuatu yang sangat mulia. Satu, pengen jadi dokter spesialis kandungan, yang kedua pengen jadi hafidhoh. Jadi kalau yang lebih bagus lagi ketika tanya itu misalnya ini, Nada cita-citanya apa? Dokter. Sekarang diganti, jangan jadi dokter kandungan. Cita-cita Nada apa? Cita-citanya adalah pengen masuk surga. Kalau jadi dokter spesialis kandungan, cita-cita masuk surga, apalagi rajin baca Al-Quran, wah dua-duanya tercapai. Karena cita-cita dokter, guru, insinyur, terus dan yang lain-lain itu adalah sarana ya di dunia. Nah tapi kalau cita-citanya masuk surga, insya Allah dokternya jadi, masuk surganya juga dapat. Jadi dokter yang religius, yang agamis, rajin menolong, dan dicintai oleh masyarakat. Baik sahabat-sahabat dan saya hitam, ini saja barangkali yang bisa kita sajikan untuk pertemuan kali ini. Nanda terima kasih, terus semangat ya. Iya. Saya lupa belum nanya. Di pesantren itu nanti pesantren hafid bukan? Enggak, pesantren biasa. Tapi tetap ya di sana tetap menghafalkan ya, Iya. di sela-sela luangnya. Satu surat yang paling pendek untuk penutup kita. Silakan Anda mulai dengan ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya baik, sahabat-sahabat dan saya hitam. Sekali lagi bahwa orang yang paling baik diantaranya adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, ditambah mengamalkan Al-Quran untuk kesehatan dunia dan akhirat. Nah insya Allah kalau orang yang rajin membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menghafal Al-Quran itu, dia akan sehat lahir batin. Karena Al-Quran juga sebagai obat. Ada 2 yang direkomendasikan oleh Nabi agar kita berobat. Yang pertama berobat dengan madu, yang kedua berobat dengan Al-Quran. Jadi sehat lahir batin. Dan saya hitam juga memiliki madu LH. Ini madu yang sangat original, asli, langsung diperas oleh petaninya di gunung. Jadi para petani madu ini langsung, dan saya ikut menyaksikan langsung bahwa madu Lensa Hitam adalah madu yang kualitas tinggi, baik, dan tanpa ada campuran apapun. Bagi sahabat-sahabat saya yang mau mendapatkan, silakan bisa komentar di video ini dan nanti akan dikasih alamat atau silakan. Terima kasih.
Demikian, semoga bermanfaat tayangan kita hari ini. Tapi sebelum ditutup, ada nih alhamdulillah dari kru Lensa Hitam, ada kenang-kenangan buat Nada nih, piagam penghargaan karena kita bisa memberikan lebih dari ini. Semoga ini menjadi motivasi Nada untuk terus berprestasi dalam menghafal Al-Quran dan meraih cita-cita menjadi dokter, spesialis kandungan, dan tentunya cita-citanya juga masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.